Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Indonesia berjudul Bukannya Aku Tidak Mau Nikah tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Manda yang sedang mempersiapkan pernikahannya. 7 hari sebelumnya, Manda membujuk calon suaminya bernama Dimas untuk memintakan izin kepada mamanya karena ia mau liburan ke Bali. Mas, kamu kan tahu, Mama lebih dengerin kamu daripada aku. Di tengah jalan, mereka bertemu bocil ngemis. Manda yang mau ngasih malah dilarang Dimas. Kasihan lah, masih kecil kayak gitu. Ya aku juga dari kecil udah kerja kok. Pindah ke bad boy bernama Bosas yang kalah panco di bar sehingga terjadi keributan. Ares sebagai kakaknya Bosas pun melerai. Di rumah, Dimas berbicara kepada mamanya Manda sehingga dibolehin. Kita main-main ke pantai kan? Enggak kok, Ma. Film pun dimulai. Bersama DE dan Aul, Manda tiba di Bali. Ia memandangi Bosas yang nolongin bocil tenggelam. Ketika menikmati laut dari rooftop hotel, DE mengajak berpaling ke bar terdekat. Mereka disambut dengan kasar oleh salah satu pengunjung hingga DE terjatuh. Bosas yang melihatnya pun balik menyerang. Sayang sekali, Bosas kalah. Manda dan kawan-kawan pun meninggalkannya begitu saja. Ares mendatangi Bosas yang sibuk di atas perahu. Ia meminta ganti rugi atas barnya yang dihancurkan Bosas. Di hotel, DE masih panik barangkali si preman nyusulin mereka. Tiba-tiba, setelah dibuka itu adalah Bosas. To the point, ia minta ganti rugi sebanyak 15 juta. Itu semua gara-gara kalian ya? Gue gak pernah ya minta lo buat nolongin gue. Lanjut, Manda ke bar menyaksikan Bosas yang ditagih terus uang ganti rugi oleh Ares. Bosas menenangkan diri di atas booth, didatangi Manda yang bersedia ganti rugi. Udah cepet berapa? Gue udah bilang gak usah kan? Datanglah Ares sehingga Manda diajak naik booth olehnya sampai-sampai kalungnya jatuh. Ketika berhenti di tengah laut, Manda memberikan Hansaplas, tapi nggak dipakainya. Manda pun mengapresiasi kebaikan Bosas yang menolong bocil tenggelam pagi tadi. Buat gue itu hal yang luar biasa aja sih. Lanjut, Bosas minjem tangan Manda untuk menuliskan nomor teleponnya. Turun dari booth, Manda langsung menyimpannya. Bangun tidur, Manda menyaksikan suasana. DE dan Aul pun memberikan kejutan kecil-kecilan, sementara Bosas menggunakan Hansaplas pemberian Manda. Di rooftop, Aul berpesan kepada Manda supaya membawa HP kemanapun dia pergi, karena Dimas nyariin lo. Manda pun baru sadar jika kalungnya hilang. Bosas jalan-jalan pagi menyapa tetangga, memfoto Ciwi yang sedang menari. Sampai di pantai, ada pesan dari Manda. Bosas mengendari motornya kebut-kebutan menuju bar. Ia mengetahui Ares ditagih uang sewa bar. Jangan mundur lagi. 2 hari. Terjadilah perdebatan antara Bosas dan Ares yang mengungkit-ungkit penyebab orang tua mereka meninggal. Kalau bukan gara-gara lo minta dibeliin papan surfing waktu itu, mungkin bapak sama ibu masih ada sekarang. Bosas yang sibuk di boothnya menemukan kalung milik Manda. Manda dan kawan-kawan jalan-jalan di tengah kota. Datanglah Bosas yang memperingatkan jika mereka sedang diintai preman. DE dan Aul bubar sendiri, sementara Manda yang diboncengin Bosas. Ternyata itu hanya akal-akalan Bosas agar dapat menikmati indahnya pantai di atas tebing hanya bersama Manda. Bahkan Bosas sampai mengikatkan tali sepatunya ke sandal Manda agar Kalau lo jatuh, gue juga jatuh.
Manda cerita jika hidupnya terlalu ketat dan tidak memiliki kebebasan seperti ini. Sebaliknya, Bosas membawakan cerita tentang orang tuanya meninggal kecelakaan ketika membelikan kado papan surfing untuknya. Di atas tebing ini, mereka bersama-sama berteriak meluapkan emosi masing-masing. Jalan menuju motor, Bosas membeli es krim. Sementara Manda mendapat telepon dari Dimas. Ia beralasan sedang misah dengan DE dan Aul. Manda, mau rasa apa? Ternyata Bosas juga membelikan es krim untuk bocil-bocil. Es krim sudah didapat, waktunya mereka pulang, yaitu dengan cara DE dan Aul menyiapkan makanan sambil ngerasani Manda yang masih meladeni Bosas padahal udah punya Dimas. Menurut DE, karena Dimas itu kurang bad boy. Kalau gue kasih good boy juga nggak apa-apa, yang penting teh kasih. Tiba-tiba ada yang gedor pintu. Itu adalah Manda yang kebelet. Bosas ikutan masuk melihat perayaan kecil mereka sehingga Manda menyuruhnya pamit. Lanjut, mereka ke rooftop untuk barbekyuan. Disinilah Manda cerita jika ia pengen lebih lama tinggal di sini. Alah, karena Bosas kan? Man, ayolah man, udah mau nikah loh. Aul pun langsung mengabarkan hal ini kepada Dimas. Di sisi lain, Bosas menerima gaji mengajar surfing dari bosnya. Malam hari, Bosas membantu Ares yang digebukin. Mau gak mau, ia harus kehilangan semua gajinya. Lihat kan tadi, duit gue semua diambil. Diam-diam, Bosas ngajakin Manda pergi. Mereka menikmati laut di atas pickup. To the point, Bosas bertanya, kalau gue milih untuk jatuh cinta sama lo, resikonya apa? belum dijawab, Manda nyelimur flashback ketika masih bocil, sempat tenggelam waktu surfing dan ditolong oleh bocil cowok. Saat itu, liontin kalungnya hilang sebelah. Setelah kejadian itu, si mama ngajak pindah ke Jakarta. Bosas pun mengambil gitar untuk mencairkan suasana. Mereka lanjut jalan-jalan. Momen ini sampai terbawa ketika mereka sudah kembali ke tempat masing-masing. Pagi hari, DE dan Aul heboh sendiri setelah mendapat chat dari Dimas. Parahnya, Manda gak ada di kamarnya karena ia sudah boncengan dengan Bosas melihat adu ayam, renang bareng, joget-joget ria, meluapkan emosi di pasir, sampai bersantuy menikmati laut. Bosas cerita jika ia pengen keluar dari Bali dan memulai hidup baru. Tapi nanti abang gue jadinya sendirian deh. Gantian, Manda yang cerita jika ini adalah hari terakhir merasakan kebebasan sebelum besok nikah dengan orang yang hidupnya teratur. Gue gak setuju loh. Pernikahan itu harusnya gak mengekang kebebasan. Malam hari masih di bar, mereka lanjut DJ bareng sampai hujan-hujanan cokre. Kebebasan tertunda karena Ares mengajaknya berhadapan dengan si penagih hutang. Manda ngajakin kabur, sampai-sampai motornya nabrak mobil sehingga mereka harus kejar-kejaran. Sampai di Dermagabut, terpaksa mereka harus bersembunyi di bagasi. Manda kembali ke hotel, ternyata sudah ada Dimas di sini. Satu permintaan Dimas yaitu agar Manda bicara jujur. Aku gak ngerti deh, maksud kamu tuh apa sih? Manda, please stop bohong. Di hotel, Manda langsung nyemprot DE dan Aul. Manda hanya menuntut kebebasan, sementara Aul kecewa karena Manda berubah 180 derajat. Dari dulu gue temenan sama lo, gue gak pernah ngeliat sisi lo yang kayak gini. Manda menenangkan diri di taman dan didatangi Dimas. Kebetulan sekali, kejadian ini dilihat langsung oleh Bosas. 3 hari sebelum pernikahan, Manda datang ke barnya Ares untuk menemui Bosas. Ternyata di sini juga ada mamanya Manda yang langsung memberikan cek untuk melunasi semua utang-utangnya Bosas. Semua selesai. Manda kecewa dengan Bosas karena ia rela menjauhi dirinya demi uang. Sementara Bosas juga kecewa karena Manda nggak jujur kalau sebenarnya ia mau nikah. Oke, gue berandalan, tapi gue bikin prinsip kalau gue nggak mau rusak hubungan orang.
Menurut Bosas, harusnya Manda bersyukur karena hidupnya sudah berkecukupan. Sementara menurut Manda, Bosas telah mengajarkan jika kebebasan tidak bisa dibeli dengan uang. Lo tuh udah ngajarin gue banyak banget hal berharga, walaupun di waktu yang sangat singkat. Sampai rumah, Manda dan Dimas dimarahi mama karena keduanya tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, padahal udah mau nikah. Disinilah kita tahu jika Dimas sempat adu jotos dengan Bosas. Lo tau gue siapa? Gue calon suami Manda. Diceritakan, perusahaan Dimas diambang kebangkrutan. Mandalah yang dinilai satu-satunya orang yang dapat menolong. Itu artinya Dimas mau menikahi Manda bukan karena cinta. Manda pun meluapkan emosinya dengan bernostalgia bersama foto si papa. Ia juga mereview gaun pengantinnya. Dari pickup, Ares turun menuju barnya. Diketahui Bosas telah melunasi semua utang-utangnya. Ares mati-matian mempertahankan barnya karena merupakan satu-satunya kenang-kenangan dari orang tua mereka. Kejutan lainnya, ternyata Ares telah menebus kamera untuk Bosas, sehingga ia bisa kembali motret. Tepat di hari pernikahan, Manda memakai gaunnya setelah dirias. Datanglah DE dan Aul. Terlihat Manda kurang excited. Bahkan ia melepas gaunnya, sampai-sampai si mama harus turun tangan. Terang-terangan Manda gak mau menikah karena selama ini ia sudah menuruti kemauan si mama. Namun ia gak pernah mendapatkan kebebasan sedikit pun. Sampai urusan nikah, Manda harus dipaksa nikah dengan orang yang sama sekali tidak mencintainya. Dia gak cinta sama aku, mah. Dia nikah sama aku bukan karena dia cinta. Manda yang sudah gak bisa dikontrol, sampai-sampai si mama mengusirnya. Dimas pun juga nggak dapat mencegahnya. Si mama hanya bisa nangis bernostalgia dengan foto keluarga kecilnya. 3 bulan kemudian, Manda bekerja menjadi barista. Datanglah si mama yang kali ini nggak akan memaksa Manda pulang karena Tempat ini udah saya beli. hal ini membuat Manda semakin kecewa karena si mama masih saja menilai semuanya dengan uang. Ternyata si mama mendatangkan Bosas. Ia langsung memberikan kalung Manda yang jatuh di booth beserta liontin yang hilang sebelah. Itu artinya Bosas adalah bocil yang nolongin Manda waktu tenggelam. Mereka pun pelukan bahagia, lanjut surfing bareng sambil menikmati sunset. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 7,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 8,5. Sampai di sini rangkum film Bukannya Aku Tidak Mau Nikah tahun 2023 dan see you next video.